Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film horor berjudul The Other Side of the Door. Keren kan? Yang dirilis tahun 2016. Film ini akan menceritakan seorang ibu yang sangat bersedih karena kehilangan putranya dalam sebuah kecelakaan. Setiap hari dia selalu teringat akan putranya, sehingga membuat keluarganya tidak seperti dulu lagi. Suatu ketika dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putranya untuk yang terakhir kalinya melalui sebuah ritual. Namun ada aturan yang dia langgar, sehingga arwah putranya terlepas dan kembali ke rumahnya. Namun arwah yang kembali bukanlah seperti anaknya yang dulu, melainkan arwah yang jahat. Lalu bagaimana kisah mereka selanjutnya? Ya udah, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke ceritanya. Yuk. Enraw. Film berlatar belakangkan di kota Mumbai, India. Diperlihatkan sepasang suami istri bernama Michael dan Maria. Michael bekerja mencari barang antik di India. Dia dan istrinya memutuskan untuk menetap di India. Hingga suatu ketika sebuah kejadian naas menimpa anak mereka, di mana anak laki-lakinya yang bernama Oliver meninggal dalam sebuah kecelakaan. Mobil yang Maria bawa tenggelam. Di dalamnya ada kedua anaknya. Namun kaki Oliver, anak laki-lakinya, tersangkut. Karena itu dia hanya bisa menyelamatkan putrinya Lucy, sementara anaknya Oliver mati tenggelam. Semenjak kejadian itu, hari-hari Maria tidak lagi tenang. Dia selalu teringat pada anaknya Oliver dan membuat keluarga mereka tidak seperti dulu lagi. Hingga suatu ketika, Maria sangat depresi dan stres. Dia mengkonsumsi terlalu banyak obat penenang dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, Maria sadar dan membaik. Vicky, pembantu rumah tangga mereka, kasihan dan simpati pada Maria. Dia menceritakan ke Maria bahwa dirinya dulu juga memiliki anak perempuan. Namun anaknya meninggal karena tenggelam di sebuah kolam akibat kelalaiannya. Dia memahami perasaan Maria dan membisikkan sesuatu padanya. Vicky menawarkan sebuah kesempatan lagi pada Maria untuk mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya pada putranya itu. Namun untuk melakukan itu dia harus membuat sebuah ritual di sebuah kuil di desanya dulu. Di kuil itu dipercaya garis antara dunia orang mati dan hidup sangat tipis di situ. Dan untuk menjalankan ritualnya nanti, Vicky menyuruh membawa abu anaknya dan menebarnya di kuil. Kemudian mengunci pintu dan menunggu anaknya Oliver datang dan mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Awalnya Maria menolak dan menghiraukan saran dari Vicky. Namun dia mulai kepikiran dan akhirnya dia mengikuti saran dari Vicky. Namun Vicky mengingatkan ada syarat yang harus dia penuhi, yaitu Maria tidak boleh membuka pintu apapun yang terjadi dan apapun yang Oliver katakan. Maria hanya boleh berbicara dari balik pintu itu. Vicky lalu mengajak Maria ke makam anaknya. Di situ mereka membongkar jasad dari anaknya dan berencana membakarnya. Dan saat makam dibongkar, Maria melihat boneka macan kesayangan Oliver dulu. Setelah itu mereka membakar jasad Oliver. Saat sedang membakar jasad anaknya, muncul Agori. Agori adalah orang-orang yang tinggal di tempat pembakaran jenazah. Mereka memakan daging orang yang mati dan menutupi tubuh mereka dengan abu. Mereka percaya dengan seperti itu mereka bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Singkat cerita, Maria diantar oleh Vicky ke stasiun kereta untuk pergi ke sana. Vicky akan tinggal untuk mengurus rumah sementara Maria pergi sendiri. Vicky akan memberikan pesan kepada Michael bahwa istrinya pergi untuk sementara waktu dengan tujuan menenangkan diri. Please don't be worried. I'm just taking a couple of days to... Akhirnya sampailah Maria ke kuil kuno itu. Lalu dia memulai ritualnya dengan mengikuti tutorial dari pembantunya si Vicky tadi. Saat Maria berkeliling kuil,
Dia secara tidak sengaja melihat sebuah patung menyeramkan bertangan 4. Dia ketakutan namun tak mengurungkan tekadnya untuk bertemu anaknya. Lalu tiba-tiba Maria mendengar suara panggilan anaknya dari balik pintu. Tumpahlah rasa rindu Maria ke anaknya. Dia mengatakan sangat merindukan anaknya dan mencurahkan rasa bersalahnya. Oliver mengatakan tidak apa, namun dia ketakutan karena di situ gelap dan ingin keluar dari pintu itu. Namun ibunya melarangnya dan mengatakan bahwa mereka hanya boleh berbicara dari balik pintu. Tak lama kemudian anaknya mengatakan harus pergi segera. Dan tiba-tiba suara Oliver menghilang. Maria yang masih sangat rindu dengan anaknya terbawa emosi dan melupakan larangannya. Dia secara tidak sengaja membuka pintu itu. Namun di balik pintu dia tidak menemukan siapapun. Maria mencoba memanggil anaknya, namun tiba-tiba seorang Agori berada di situ dan menatapnya. Maria yang takut segera pergi dari situ. Dan tanpa dia sadari, patung yang berada di dalam kuil itu mulai hidup. Kemudian di malam yang sama, sesuatu yang aneh terjadi di rumah mereka. Anjing mereka bertingkah aneh seperti melihat sesuatu. Mereka mengira itu adalah Maria yang sudah pulang, namun tidak ada siapa-siapa. Besoknya Lucy menemukan boneka macan milik Oliver di rumahnya. Dan sepertinya arwah Oliver sudah datang ke rumah itu duluan sebelum Maria sampai. Tak berapa lama Maria sampai ke rumah. Maria pulang, dia meminta maaf pada suaminya karena telah membuat mereka khawatir. Di sini Lucy belum menceritakan ke ibunya apa yang dialami. Mereka pun beraktivitas seperti biasa. Namun keesokan paginya, Maria memergoki Lucy berbicara sendiri. Who are you talking to? Just my dolls. Lucy hanya mengatakan sedang berbicara dengan bonekanya. Lalu Maria menyuruhnya kembali ke bawah. Dan tiba-tiba peti terjatuh dan menuliskan sebuah nama Oliver. Kemudian Maria pun turun ke bawah dan alangkah kagetnya dia saat melihat boneka macan Oliver sudah berada di atas piano mereka. Lucy pun mengatakan Oliver telah kembali dan piano itu bermain sendiri. Oliver's come back, Mommy. Di malam harinya Maria menidurkan Lucy. Setelah dari situ Maria membawa boneka macan Oliver ke kamarnya. Di situ terlihat Maria senang karena anaknya yang dia cintai sudah kembali. Arwah anaknya Oliver pun meminta ibunya untuk membacakan dongeng sebelum tidur. Namun setelah dari situ keanehan demi keanehan terjadi di rumah mereka. Esok paginya tiba-tiba seluruh tanaman di halaman mereka mati. Tukang kebun dan Vicky kaget melihat hal itu. Termasuk burung peliharaan Lucy juga mati. Vicky sepertinya menyadari Maria melanggar aturan saat di kuil. Namun dia belum angkat bicara. Lalu Lucy meminta ibunya untuk mengubur burungnya yang mati itu ke laut. Seperti orang-orang India yang mengubur orang-orang mati ke laut. Mereka pun pergi ke laut dan menenggelamkan burungnya Lucy. Lucy sudah tidak punya burung. Namun tiba-tiba orang Agori muncul lagi di situ dan memberikan abu ke wajah Maria. Maria yang takut pun langsung pergi dari situ. Kemudian Maria mulai melihat hal-hal aneh dan semakin tidak masuk akal. Di malam harinya Maria memandikan Lucy. Maria kaget melihat ada bekas luka di badannya. Lucy mengatakan itu adalah perbuatan Oliver. Dia mengatakan kakaknya Oliver sekarang jahat. Lalu ibunya pergi ke kamar Oliver dan memarahi arwah Oliver di situ. Namun bukannya menurut itu hantu, dia malah meminta ibunya membacakan dongeng lagi. Maria tentu tidak mau, namun Oliver memaksanya. I said no. To you, as long as you promise not to hurt Lucy again. Shere Khan moved through the forest. Setelah dari situ, Lucy dan ibunya tertidur. Tiba-tiba Maria terganggu dari suara di luar rumahnya. Dan ternyata I see you there. seorang Agori muncul lagi di situ sambil menuju ke arah makhluk yang aneh bertangan 4 seperti patung di kuil tadi. Maria yang ketakutan langsung kembali ke dalam. Vicky yang melihat Maria ketakutan mendatanginya. Dia mengatakan bahwa dia tidak seharusnya melanggar aturan. Oliver yang sekarang bukanlah Oliver yang dulu.
Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Nyanyi bah. Oliver yang sekarang adalah Oliver yang jahat. Vicky menjelaskan saat dia membuka pintu. Dia telah mengacaukan semuanya karena dia telah melepas makhluk bernama Mirtu. Mirtu adalah penjaga gerbang dunia arwah. Dia datang ke sini untuk membawa kembali arwah Oliver ke dunia orang mati. Dia menjelaskan Mirtu sangat jahat. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dan sebelum hal-hal buruk terjadi lagi, mereka harus mengembalikan arwah Oliver dengan cara membakar barang-barang dan foto Oliver semuanya dan mendoakannya agar kembali ke dunia arwah. Namun Maria menghiraukannya dan pergi. Keesokan paginya mereka berencana untuk membawa Lucy ke rumah sepupunya. Mereka pun singgah untuk makan siang. Dan taulah kalian cemana makan siang di India ya kan? Di situ Maria kembali melihat hal-hal aneh. Tiba-tiba banyak sekali kecoa di makanan-makanan itu. Sebenarnya itu nggak aneh, emang biasa kayak gitu kok. Kadang tangannya juga masuk itu, ngobok-ngoboki kuahnya. Tangan hitamnya itu langsung dicocol gitu kan. Namun ternyata itu hanya halusinasi si Maria. Tiba-tiba Lucy menghilang. Mereka pun panik dan berpencar untuk mencarinya. Dan saat sedang mencari, Maria berjumpa lagi dengan Mirtu. Namun makhluk itu tiba-tiba menghilang saat Michael dan Lucy datang. Di sisi lain, Vicky tahu bahwa Maria tidak akan mengikuti nasihatnya. Dia pun berinisiatif sendiri melakukannya. Vicky mengumpulkan semua barang-barang dari Oliver dan membakarnya. Namun saat dia akan membakarnya, Vicky dipanggil oleh anaknya yang telah lama meninggal. Vicky lalu menghampiri kolam di mana anak itu memanggilnya. Dan bisa kita tebak Vicky pasti meninggal di situ. Tidak lama kemudian Maria pulang dan menemukan Vicky sudah meninggal di dalam kolam. Akhirnya Maria percaya bahwa apa yang dikatakan Vicky itu benar. Di malam harinya Maria pun membakar semua barang-barang Oliver yang sudah menumpuk di pekarangannya. Tak lama kemudian Michael datang. Dia yang tidak tahu apa-apa tentang semua ini marah karena melihat barang-barang anaknya dibakar oleh istrinya. Dia pun menganggap Maria sudah gila. Namun Maria meminta Lucy untuk membantu menjelaskan ke ayahnya apa yang terjadi sebenarnya. Namun anehnya Lucy malah mengatakan tidak mengerti apa yang dimaksud ibunya. Ternyata Lucy sudah dirasuki oleh arwah Oliver dan membuat ayahnya tidak percaya dengan Maria. Michael jadinya tidak percaya apapun yang dikatakan Maria. Dia mengurung Maria ke dalam kamar dan mengamankan Lucy. Tetapi baru saja dia mau pergi, Michael berhadapan dengan segerombolan Agori. Mereka semua menunjuk ke arah Lucy. Michael yang takut pun langsung menuju ke dapur dan menelpon polisi. Namun di dapur Lucy sudah membunuh anjingnya. Ayahnya kaget melihat apa yang dilakukan Lucy. Belum sempat berpikir panjang, Lucy langsung menusuk ayahnya dengan pisau. Barulah di situ dia mengakui pada ayahnya bahwa dia adalah Oliver, bukanlah Lucy. Maria yang dikunci di kamar membuka paksa pintunya dan segera keluar. Dia pun langsung berlari mencari Lucy yang menjerit. Ternyata para Agori sudah menangkap Lucy dan bersiap membunuhnya. Maria yang melihat hal itu pun langsung menyerbu mereka, namun dia juga ditahan oleh orang Agori. Dan saat Lucy akan dibunuh, Michael masih berusaha sekeras mungkin untuk menahannya. Maria sadar para Agori itu ingin membunuh Lucy dengan tujuan mengembalikan arwah Oliver ke asalnya. Dia pun langsung berlari memeluk Lucy dan meminta Oliver meninggalkan tubuh Lucy. Dia meminta Oliver untuk ikut bersamanya. Di sini Maria tahu dia harus berkorban untuk melindungi anaknya Lucy. Oliver pun pindah tubuh ke ibunya. Agori yang mengetahui arwah Oliver sudah pindah ke tubuh Maria langsung membunuhnya. Take me instead. Sesaat sebelum nyawanya pergi, Maria dalam pandangannya didatangi sang Mirtu. Dia menunjukkan wajahnya.
Lalu Maria terbangun di tangga kuil dan mendengar suara Michael yang memanggil-manggilnya. Maria pun sadar bahwa Michael melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dulu. Dia berusaha menahannya, namun kini Michael yang akan melakukan hal yang sama dengan melanggar janjinya untuk tidak membuka pintu. Dan film pun pintu. Oke, gimana? Bagus kan ceritanya? Endingnya sih menggiring kita untuk ada cerita selanjutnya ya. Tapi untuk keseluruhan menurutku sih film ini punya cerita seru. Dan sedikit penjelasan, jadi tadi para Agori berniat membunuh Lucy dikarenakan mereka sadar bahwa roh yang tidak seharusnya ada di dunia manusia harus dikembalikan ke alam baka. Ya, dengan cara membunuh Lucy atau wadah yang dirasuki roh itu. Jadi nilai yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus menerima kenyataan dan menghadapinya, seberat apapun itu, karena kematian sudah ada yang atur. Dan jika kita melanggar sebuah aturan, pasti ada konsekuensinya. Jadi itulah, karena kita adalah manusia yang B aja. Mungkin kalau dari awal Maria nggak pernah ke kuil itu, keluarga mereka akan baik-baik aja. Tapi kalau dia nggak ke kuil itu, ya nggak ada film ini. Jadi film drama lah ini nanti, nggak jadi film horor. Ayo udah, jadi sekianlah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.